dulu nomor peserta 201699416128. Saya peserta PPG kategori 1 jurusan akuntansi dan keuangan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Arame di kelas 11 jurusan akuntansi. Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Selamat siang, Nak. Siang. Baik, bagaimana kabarnya? Terima kasih. Dan kita puji syukur di mana masih Dia memberikan kesehatan kepada kita untuk melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Dan kepada anak kami, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, maka siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, dipersilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mau melanjutkan materi kita, dan terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa dan Satu Bangsa. Baik, masih semangat? Baik, terima kasih. Dan kepada anak kami, di mana dalam menuntut ilmu itu perlu kita mempunyai motivasi, semangat. Semasih ada waktu, semasih ada kesempatan, maka kita menggunakan waktu itu dengan benar-benar dalam menuntut ilmu semasih diberikan kesempatan kepada kita. Baik, kita masih ingat dan dalam arti masih materi yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Dan sebelum kita mau melanjutkan materi kita pada hari ini, siapa anak kami yang bisa mengingat materi kita yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu? Oke, dipersilakan. Jurnal umum. Oke, apalagi? Saya, Pak. Tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, pada hari ini maka kita membahas tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Dan sebelum kita masuk di materi tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, perlu dulu anak-anak kami lebih tahu apa tujuan
ketercapaian materi kita untuk bisa kita bahas bersama-sama, bisa kita ikuti bersama-sama dalam mentuntaskan materi tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini satu, yang pertama menjelaskan pengertian jurnal penutup secara benar. Kedua, menjabarkan kegunaan jurnal penutup secara tepat. Yang ketiga, menentukan akun-akun jurnal penutup setelah dengan teliti. Baru keempat, menganalisis tahap-tahap jurnal penutup dengan percaya diri. Baru yang berikutnya, mengidentifikasi kegunaan neraca saldo setelah penutupan dengan tepat. Itu dia, karena mereka adalah saling berhubungan dengan satu yang lain. Baru yang terakhir, menentukan bentuk neraca saldo setelah penutupan dengan benar. Itulah tujuan, itulah capaian materi kita pada hari ini. Baik, langsung masuk kita pada bagian pertama, yaitu tentang pengertian jurnal penutup. Ini lebih jelas kepada kita, sudah kita paparkan di atas atau kita tampilkan bahwa apa itu namanya jurnal penutup. Bahwa pengertian jurnal penutup itu kegiatan pemindahan saldo perkiraan nominal yang bersifat sementara ke dalam perkiraan modal, sehingga perkiraan nominal akan bersaldo nol dan perkiraan modal akan menunjukkan saldo akhir sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam neraca saldo. Itulah dia. Dalam arti jurnal penutup melakukan perkiraan dalam menentukan atau melakukan lembaran kerja, walaupun kita akan mendapatkan nanti nilai nol untuk sementara jawaban dalam lembaran kerja. Itulah dia, dan sehingga bisa kita tahu perkiraan modal akan menunjukkan saldo akhir sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam neraca akhir. Sehingga di situ nanti ditunjukkan kepada kita, setelah kita sudah melakukan perkiraan, maka nampaknya nanti pada neraca saldo berapa saldo akhir dalam setiap perusahaan. Baru seterusnya, kegunaan jurnal penutup. Kegunaan jurnal penutup menghitung jumlah laba rugi dari akun pendapatan dan beban. Itu kegunaannya. Sehingga jelas kepada kita, tidak semua, tetapi menghitung jumlah laba rugi itu dari akun pendapatan dan beban. Yang terkhusus kepadanya adalah namanya pendapatan dan beban. Sehingga bisa kita tahu. Baru kedua, menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Baru ketiga, menghitung modal akhir periode. Sehingga di situ kita tahu nanti dalam arti setelah kita sudah melakukan pembukuan mulai dari jurnal penutup, neraca saldo, maka kita tahu berapa modal akhir dalam suatu periode tertentu. Apakah dia periode bulanan atau periode per tahun. Makanya dalam suatu pembukuan nanti sering ada yang dikatakan adalah M/30. Dalam arti itu adalah hitungan atau pembukuan dalam satu bulan. Sehingga tertuju kepada kita dibuat dalam neraca saldo nanti tanggal berapa? 1 Desember 2022. Kas. Begitu. Sehingga bisa kita tahu. Supaya dalam arti nanti bisa kita tahu yang mana namanya modal dan mana yang namanya adalah pendapatan dan yang mana namanya adalah pengeluaran. Baru seterusnya akun-akun yang ditutup. Timbul pertanyaan kepada kita di situ, apa saja akun-akun yang ditutup? Ada beberapa akun-akun yang ditutup dalam
penutupan atau jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Satu yaitu akun pendapatan. Lebih terinci kepada kita di situ. Setelah kita tahu tadi apa kegunaan jurnal penutup, maka dia merinci kepada kita, itulah akun-akun. Ya. Satu adalah akun pendapatan. Kedua, akun beban. Ya, apa saja beban-beban itu? Yang namanya beban upah, gaji karyawan, beban rekening listrik, beban rekening listrik air, beban ongkos gudang. Nah, itulah namanya, itu semua adalah beban. Ketiga, akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba atau saldo rugi, dan keempat akun privat. Nah, di situ kita tahu dalam suatu perusahaan itu apabila kita mau melakukan akun ikhtisar laba rugi, menentukan di situ apakah kita mendapatkan laba rugi untung atau laba rugi dia atau bangkrut. Di situ kita lebih tahu. Setelah kita melakukan ikhtisar laba rugi. Baru ketiga atau keempat itu akun privat. Akun privat itu adalah bagian-bagian yang tidak terbuka. Makanya sering dalam bahasa akuntansi ada yang namanya adalah biaya-biaya overhead, biaya-biaya tak terduga. Apa yang tak terduga biaya-biaya overhead itu salah satunya adalah terjadinya bencana alam atau musibah, kebakaran. Walaupun dalam perusahaan itu adalah sudah kian di asuransi dia, justru itu nanti diganti kerugian. Itu yang lebih tahu kita adalah apa saja akun-akun yang mau ditutup dalam jurnal penutup setelah jurnal saldo dalam penutupan. Nah, timbul pertanyaan, jadi bagaimana cara menerbitkan jurnal penutup? Lebih jelas nanti kalau kita mau masuk di ruang diskusi, biar lebih tahu kita di situ apa yang namanya debit, kredit, dan nama-nama akun yang mau ditempatkan. Baik, biar lebih tahu kepada kita dan lebih bisa memahami, supaya anak kami juga bisa mengamati. Setelah nanti itu bisa kita akan masuk di ruang diskusi, biar kita tampilkan sebuah video dalam menunjang atau pemahaman dalam pembelajaran kita tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya adalah perusahaan menyusun jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat Coba kami untuk sementara dipakai amati dan pahami video tentang jurnal penutup itu, sehingga nanti bisa menganalisis dan bisa dimengerti dalam membuat barang kerja dalam jurnal penutup dan neraca saldo setelah akun yang penutupan. ada di laporan laba atau rugi, yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal adalah privat dan ikhtisar laba atau rugi. Nah, akibat dan pembuatan jurnal penutup ini nantinya saldo akun tersebut akan menjadi nol, sehingga neraca jurnal penutup diposting ke buku besar yang tersisa tinggal akun real saja. Nah, akun real adalah akun yang ada di neraca. Jadi setelah penyusunan jurnal penutup, nantinya yang tersisa akan ada akun aktiva, utang, dan modal atau ekuitas perusahaan jasa. Namun, di sini untuk membuat jurnal penutup, saya akan menggunakan neraca lajur milik keluarga kita. Di sini di neraca lajur ini yang kita lihat hanya laba rugi dan neraca. Ini adalah neraca lajur sebagian milik keluarga kita. Di sini data yang saya tampilkan adalah kolom laba rugi dan neraca.
Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat jurnal penutup untuk keluar dari kita. Jadi cara yang pertama, di sini kita membuat kolom jurnal terlebih dahulu. Kolom yang digunakan sama dengan kolom jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Untuk judulnya sama dengan pembuatan judul lainnya. Jadi yang pertama nama perusahaannya yaitu keluarga kita. Kemudian nama judulnya yaitu jurnal penutup, dan yang terakhir ada periode yaitu per 31 Desember 2019. Oke, baik. Itu tadi sudah kita putar materi video kita tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Maka anak-anak kami sudah mengamati dan memahami, dan sekarang kita mau masuk di ruang diskusi atau tugas kelompok. Oke, baik. Marilah kita mau membentuk kelompok sesuai kelompoknya, dan silakan dibentuk. Baik, sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Baik, yang ini bukan ya. Coba diperhatikan kepada anak kami, ditulis nama kelompoknya dan apa materi yang dibahas dalam kelompok itu. Sepaham? Sepaham. Oke, baik. Silakan. Sudah siap? Sudah. Maka sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Pada anak kami kelompok 1 dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami di bulan ini untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang jurnal penutup. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Deni Mawati Laia, dan di sebelah saya Ibu Susanti Laia, dan di sebelah saya juga teman kita Laia. Langsung saja kepada teman kami Ibu Susanti Halawa untuk memaparkan hasil diskusi kami selama ini. Baik, sedikit saya jelaskan apa itu jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan kegiatan pemindahan saldo akhir. Saldo perkiraan nominal yang bersifat sementara ke dalam perkiraan modal, sehingga perkiraan nominal akan bersaldo nol dan
perkiraan modal akan menunjukkan saldo akhir sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam neraca akhir. Di sini juga kami akan menjelaskan beberapa kegunaan dari jurnal penutup. 1. Menghitung jumlah laba atau rugi dari akun pendapatan dan beban. 2. Menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. 3. Menghitung modal akhir periode. Di sini juga ada akun-akun yang ditutup. 1. Akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba atau rugi, atau saldo laba atau saldo rugi, dan akun privat. Baik, di sini kami ada salah satu contoh. Kami ambil dari kantor akuntan publik Enal. Ini salah satu jurnal penutup. Di sini kami mengambil ada yang jadi kas sejumlah 37.500.000, ada pendapatan jasa 32 juta, dan di sini ada beban-beban yang terjadi di kantor akuntan publik. Ada beban gaji, beban listrik dan telepon, beban sewa, beban penyusutan peralatan, dan di sini ada privat. Ini juga di jurnal ini kita bisa melihat apakah kita untung atau kita rugi. Pendapatan di sini ada dua, yaitu ada kas dan pendapatan jasa senilai 69.500.000. Dan beban-bebannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Beban ini kemudian dijumlahkan menjadi 20.350.000. Kemudian dari mana kita bisa tahu di mana kita untung, dari mana kita rugi? Kita kurangkan pendapatan kita dikurang dengan beban-beban kita. Jadi 69.500.000 dikurang 20.350.000, bersisa lagi uang kita 49.150.000. Jadi kita masih untung. Inilah salah satu contoh jurnal penutup dari kelompok kami. Bila ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Baik, dari kami kelompok 2. Pertanyaannya, jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan jurnal penutup. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudari tentang apa yang dimaksud dengan jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan kegiatan pemindahan saldo perkiraan nominal yang bersifat sementara ke dalam perkiraan modal, sehingga perkiraan nominal akan bersaldo nol dan perkiraan modal akan menunjukkan saldo akhir sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam neraca akhir. Bagaimana dengan pertanyaan teman kami? Memuaskan atau mengerti? Jika ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Kami akan bertanya dari kelompok 2. Apa saja akun-akun yang ditutup dalam jurnal penutupan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan saudara kami tentang apa saja akun-akun yang ditutup, yaitu 1. Akun pendapatan, 2. Akun beban, 3. Akun ikhtisar atau laba rugi atau saldo laba atau saldo rugi, dan 4. Akun privat. Jika masih ada yang belum mengerti atau mau bertanya, dipersilakan. Baik, dari kami jelaskan apa fungsi jurnal penutup. Baik, kami akan menjawab pertanyaan saudara kami tentang jelaskan apa fungsi jurnal penutup. Fungsi jurnal penutup menghitung jumlah laba rugi
dari akun pendapatan dan beban menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk mencatat periode berikutnya dan menghitung modal akhir periode. Bagaimana? Memuaskan. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Marilah kita tepuk tangan buat mereka. Silakan kembali ke tempat. Dan marilah kita dengarkan hasil diskusi kelompok dari kelompok 2. Kepada anak kami kelompok 2 disilakan untuk ditampilkan. Kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum kami memaparkannya, terimalah salam kami dalam bahasa kita. Ayo. Ya. Baik, langsung saja kami perkenalkan nama kami. Nama saya Pengikuti Teman sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya Julius Hati Bulolo sebagai ketua, dan di sebelah kanan saya Fiana Nurul sebagai anggota, dan Reda bin Hati Laida sebagai anggota. Terakhir Murni Hati Laida sebagai anggota. Baik, kami persilakan kepada Baik, di sini ada penjelasan kelompok kami. Judul tentang kegunaan neraca saldo setelah penutupan. Jadi kegunaan neraca saldo setelah penutupan ini tujuannya dibuat neraca saldo ini setelah penutupan untuk memastikan buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Jadi gunanya ini untuk memastikan bahwa buku besar yang kita buat dari suatu periode, kita pastikan di neraca saldo apakah seimbang atau tidak, baik sisi debit maupun sisi debit. Apabila total saldo debit sama total kredit tidak sama, berarti ada kesalahan dari buku besar. Tetapi jika saldo debit sama saldo kredit sama atau seimbang, berarti kita maka siklus akuntansi berikutnya bisa dilanjutkan. Di sini ada contoh format neraca saldo setelah penutupan dan contoh-contohnya. Pertama, kita buat dulu nama perusahaannya, yaitu PT Infood, dan neraca yang kita buat yaitu neraca saldo dan periode 31 Januari 2020. Pertama, cara penyusunannya kita buat dulu tabelnya. Pertama, nomor akun, 2 nama akun, 3 debit, 4 kredit. Jadi cara penyelesaiannya yang kita masukkan pertama itu nomor akun sesuai dengan nomor urut nomor akun. Yaitu pertama kas. Kas berada di debit dengan nominal 15 juta. Sedangkan piutang ada di posisi debit 10 juta, dan utang usaha berada di posisi kredit dengan nominal 17 juta dan modal berada di kredit 8 juta. Jadi jika kas ini piutang, nama-nama akun ini kita ambil dari buku besar dan kita pindahkan di neraca saldo. Jadi kita sudah menjumlahkan nominal-nominal yang ada di kas maupun di piutang. Setelah kita jumlahkan, kita pindahkan di neraca saldo. Kita tahu bahwa setelah itu kita jumlahkan sisi yang ada di debit maupun di kredit. Jadi sisi debit ada 25 juta dan kredit 25 juta. Jadi jika seimbang berarti kita sudah bisa lanjut ke tahap periode berikutnya. Jadi sekian dari penjelasan kami. Oke, baik. demikian penjelasan kami. Tidak ada yang kurang dimengerti, persilakan. Nah,
Jelaskan tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudari. Jelaskan tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan. Yaitu untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya, di mana apabila total saldo debit dengan sama total saldo, maka siklus akuntansi berikutnya dapat dilanjutkan. Bagaimana? Sangat memuaskan. Baik, jika ada pertanyaan lagi, silakan. Bagaimana cara menyusun neraca saldo setelah penutupan? Baik, saya akan menjawab. Cara menyusun neraca saldo setelah penutupan yaitu: 1. Jumlahkan kolom debit dan kredit semua akun yang terdapat di buku besar. 2. Tulis hasil penjumlahan pada kolom yang bersangkutan. 3. Susun neraca saldo setelah penutupan yang berisi nama semua akun yang terdapat dalam buku besar saldonya masing-masing. Mengerti? Baik, jika ada lagi pertanyaan, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan kepada kami apa yang dimaksud itu debit dan kredit serta posisinya di mana. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari kami. Jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan apa perbedaan debit dan kredit? Jadi perbedaan debit dan kredit itu, kalau debit itu adalah uang yang masuk dan kredit uang yang keluar. Posisi debit itu berada di posisi kalau ini kanan dan kredit berada di posisi kiri. Bagaimana saudari? Oke. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Baik, terima kasih. Silakan. Oke, baik. Kepada anak kami, kita sudah menyelesaikan semua tugas diskusi kelompok, dan sebelum Bapak menarik kesimpulan, kami terima kasih dan sudah bagus baik kelompok 1 dan kelompok 2, dan harapan kami untuk ke depan biar lebih ada keseriusan lagi, dan biar Bapak mengambil kesimpulan dalam materi kita pada hari ini tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup, di mana jurnal penutup itu merupakan suatu laporan akhir dalam suatu perusahaan, di mana bisa kita tahu untuk melakukan pencatatan atau pembukuan dalam suatu perusahaan, sehingga bisa kita mengetahui apabila kita itu mengalami keuntungan atau kerugian dalam suatu perusahaan. Sehingga makanya dalam suatu perusahaan yang namanya orang-orang akuntansi itu sudah terlatih dalam melakukan pembukuan. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak kami bisa dipahami dan dimengerti, dan minggu depan kita melanjutkan materi kita tentang jurnal umum. Dan sebelum kita mau menutup, anak-anak kami ada tugas yang Bapak berikan sebagai tugas atau PR di rumah, dan minggu depan diserahkan. Bisa paham? Bisa, Pak. Kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, dan tadi awal kita sudah mengawali dengan doa, dan tetap kita mengakhiri dengan doa. Siapa anak kami petugas untuk berdoa? Dipersilakan. Oke.
Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan ya Bapa. Sejak dari tadi kami memulaikan terus belajar mengajar kami, Engkau tolong menjadi kami akan menyelesaikan dengan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau selalu menyebut kami hingga kami sampai ke rumah kami. Ya Bapa, inilah doa kami singkat dan sempurna kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat siang. Siang.